Beberapa hari kemudian, Lawrence mengajak Jamie ke danau setelah memberinya obat baru dengan dosis yang lebih kuat. Hari itu mereka berencana untuk piknik ke pulau yang ada di tengah danau dengan menggunakan perahu. Hanya saja, Lina merasa khawatir lantaran Jamie tidak cukup kuat untuk berenang. Namun Jamie meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Jamie juga meminta maaf atas apa yang telah dia katakan kepada Lina sebelum mereka bertiga akhirnya berangkat. Tak lama Lawrence mendayung, mereka pun mendekati sebuah pulau di tengah danau. Alih-alih berhenti, Lawrence malah terus mendayung, membuat Jamie menjadi khawatir. Ketika melihat dua orang yang sedang menebang pohon di pinggir danau, Lawrence menyapa mereka, tetapi dengan sengaja ia melempar salah satu dayungnya ke air. Lalu seolah berusaha mengambil dayung itu, Lawrence menggoyang-goyangkan perahu, hingga akhirnya perahu pun terbalik. Dalam kepanikan, Lina segera meraih Jamie dan mencoba menyelamatkannya. Sayang tanpa diduga, Lawrence menarik Jamie ke dalam air dan menenggelamkannya. Setelah insiden yang tampak seperti kecelakaan itu, polisi tiba di TKP. Lawrence memberikan keterangan palsu, di mana Lina yang tahu itu adalah rencana dari Lawrence dan takut harus bertanggung jawab, terpaksa memilih untuk diam. Sedangkan Catherine dengan histeris menangis di tepi danau, karena walaupun dia terkadang membenci Jamie, Jamie tetaplah anaknya. Di masa sekarang, Lina bahkan berbohong kepada Nikki dengan mengatakan bahwa perjalanan itu adalah rencana Jamie sendiri. Tetapi Nikki tetap curiga kalau Lina dan Lawrence memang sengaja menenggelamkan Jamie demi menguasai hartanya. Lalu Nikki tiba-tiba menyebutkan bahwa ia sering melihat Lawrence dan Lina bersama. Jadi bertanya, sudah berapa lama mereka berkencan? Mendengar itu Lina sempat terdiam, namun selalu mengalihkan pembicaraan dengan menegaskan bahwa kematian Jamie adalah sebuah kecelakaan. Kembali ke masa lalu, setelah pemakaman Jamie, suasana rumah menjadi semakin suram dan tak terawat. Jamie dan Lina kembali bertemu di mobil guna mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Lina mengutarakan keinginannya untuk segera meninggalkan rumah itu dan memulai hidup baru bersama Lawrence. Kalimat ini menyiratkan bahwa Lina sama sekali tidak mempedulikan harta ataupun rumah tersebut, karena yang terpenting baginya adalah dapat hidup bahagia bersama Lawrence. Tetapi Lawrence tampaknya memiliki pemikiran berbeda, karena ia menyarankan Lina untuk menjual rumah itu. Lawrence beralasan dengan menjual rumah tersebut mereka akan punya cukup uang untuk memulai hidup baru. Hal ini menyadarkan Lina bahwa tujuan Lawrence menghabisi Jamie bukanlah untuk membebaskannya dari suami yang sakit-sakitan itu, melainkan agar hak waris atas rumah Jamie jatuh ke tangannya. Alhasil, Lina menolak karena masih menganggap Catherine sebagai ibunya. Di sisi lain, ia juga telah berjanji kepada Catherine untuk tidak pernah menjual rumah itu. Namun Lawrence mengeluarkan buku harian Lina, tempat di mana Lina selama ini menuangkan kemarahannya. Bahkan fantasi Lina untuk menghabisi suaminya juga tertulis di sana, sehingga buku itu Lawrence jadikan sebagai alat untuk mengancam Lina bila mencoba mengkhianatinya. Ketakutan, Lina pun segera melarikan diri. Tapi begitu sampai di rumah, Lina melihat mobil Lawrence terparkir di halaman belakang rumah. Karena itu ia mencoba memeriksa, hanya untuk menyaksikan Lawrence yang sedang menikmati Catherine. Pemandangan ini tak ayal sangat menghancurkan perasaan Lina, karena dia sudah terlanjur mengkhianati suaminya sendiri demi seorang pria yang hanya ingin menguasai harta mereka. Alhasil, dengan perasaan luluh lantak Lina mengemasi barang-barangnya. Tetapi saat keluar dari kamar ia dihadang oleh Catherine, sehingga dengan emosi Lina menampar ibunya tersebut sebelum melangkah pergi. Sayang baru saja ia keluar dari rumah, Lawrence muncul menghentikannya. Namun akibat Lina berontak, sikap kasar Lawrence akhirnya terkuat. Jadi dengan ketakutan Lina segera kabur ke rumah dan mengurung dirinya di dalam sebuah ruangan di lantai atas. Tak lama setelah itu, Lawrence dan Catherine berhasil menerobos masuk, hanya untuk mendapati Lina sudah tidak ada di sana. Melihat jendela yang terbuka tetapi tidak mungkin untuk keluar dari jendela yang berada di atap tersebut, Lawrence berpikir Lina bersembunyi di ruangan sebelahnya. Karena itu ia mencoba membuka jendela sebelah,
ketika tiba-tiba Lina menancapkan garpu ke lengannya. Setelah melakukan itu, Lina bergegas keluar dan mengambil senjata. Sayang lagi-lagi Catherine menghadangnya sehingga perkelahian pun terjadi. Kalah dalam pertarungan itu, Lina terpaksa segera melarikan diri ke hutan. Namun, Catherine mengejarnya dengan menunggang kuda dan membawa senjata. Pada waktu yang sama, Lawrence berhasil melepaskan diri dan ikut mengejar Lina dengan mobilnya.